Tony Blair kita masih nanti kita yang saya sampaikan kita yang sudah confirm dulu gitu, karena kan kembali lagi ada tax time nya clearance dari state pun dari negara itu diperlukan, makanya kadang-kadang tax time lebih lama, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir tadi pertanyaan dari sisi holding investasi pun ini akan merupakan suatu PT yang tugasnya menginvestasikan hasil dividen dari holding operasi. Nah, tugasnya operasi tadi yang seperti ditekankan Pak Doni memang untuk menaikkan value, shareholder value di perusahaan-perusahaan yang ada di bawah itu, dan the job buat investasi adalah untuk berinvestasi long term yang bisa menghasilkan economic profit yang sustainable. Tadi dijelaskan juga risk dari dua itu berbeda, makanya ada risk di sebelah kanan, ada juga nantinya akan ada risk. Terakhir mungkin tadi saya akan tekan lagi yang tadi Pak Rosan sebutkan, ini masih akan berkembang karena waktu. Ini baru 1 bulan, ini baru kita masukin minggu keempat, ya kan, dari Danantara. Nantinya tentu kita akan announce lagi beberapa nama tambahan, tapi tolong tunggu tanggal mainnya. Tapi insya Allah sebentar lagi. Oke. Mungkin yang pembentukan dari Danantara ini memang gabungan dari beberapa BUMN. Setelah ini kalau saya lihat seperti Temasek juga adalah gabungan dari beberapa BUMN pada awalnya di tahun 1974, ya 74 ya. Jadi ini pembentukan awal, dan juga dari UAE juga disampaikan seperti itu adalah pembentukan dari BUMN yang ada, dan bagaimana kemudian BUMN itu bisa meningkatkan value-nya, kita sebagai value creator di dalam hal ini. Tetapi PR kita yang awal dari Bapak Presiden adalah bagaimana di BUMN ini kita lebih menguatkan, kembali lagi saya ucapkan berkali-kali mengenai good governance, risk management and compliance, and sustainability, sehingga hal-hal yang mungkin akhir-akhir ini terjadi di BUMN di Indonesia itu, harapannya itu tidak terjadi lagi sejak ini dibawa kepemimpinan Danantara, karena kita approach-nya benar-benar berdasarkan meritokrasi atau orang-orang terbaik yang akan dibentuk, yang akan dipilih di dalam jajaran BUMN di dalam jajaran BUMN berikutnya. Jadi ini adalah suatu hal yang baru yang dimana kembali lagi kita akan mencoba untuk membentuk para pimpinan BUMN ini adalah pimpinan yang mempunyai integritas yang baik dan benar. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ada komitmen begitu ya Pak ya untuk menjaga prosesnya. Oh iya, Menteri Keuangan ada di Dewan Pengawas. Mohon maaf mungkin tadi ini soalnya ada di sebagai Dewan Pengawas. Tony Blair. Tony Blair kita masih nanti kita yang saya sampaikan kita yang sudah confirm dulu gitu, karena kan kembali lagi ada tax time nya clearance dari state pun dari negara itu diperlukan, makanya kadang-kadang tax time lebih lama, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ya memang investasi nanti akan disampaikan oleh Pak Mandu. Tentunya investasi ini, nah sejak BUMN ini sudah masuk ke Danantara, sehingga dividen yang dikeluarkan oleh BUMN ini, dividennya itu akan masuk ke Danantara. Nah, dengan dana dividen yang kami terima ini, kita tentunya akan melakukan investasi. Nah, dalam melakukan investasi kan ini tidak bisa langsung. Nah, inilah peran dari treasury kami untuk memastikan dana-dana itu juga terinvestasikan dengan baik, dengan benar sebelum masuk kepada FDI atau sebelum masuk kepada investasi yang jangka panjang gitu ya. Karena kembali lagi di investasi itu kriteria-kriterianya kita tetapkan, baik dari segi returnnya minimum berapa, kemudian bagaimana dampak penciptaan lapangan pekerjaannya, bagaimana dampak dalam rangka meningkatkan ekspor dan menurunkan import, dan yang paling penting adalah investasi yang kita lakukan memang kita punya daya saingnya, competitiveness-nya, itu juga yang salah satu penilaian dari kami. Tetapi dana-dana yang masuk secara bertahap melalui dividen ini, itu adalah dana yang akan dipergunakan dalam investasi ke depannya. Pak Pandu mungkin mau menambahkan? Jadi mungkin filosofi investasi kami nanti saya jawab lebih menyeluruh lagi, tapi satu, kita menjadi agent of economic growth. Kedua, job creation juga sangat penting. Dan ketiga, risk management. Baru return yang harus di atas cost kita, dan return itu yang harus sustainable. Jadi di sini memang kita adalah long term investor.
Dari beberapa sektor yang menurut kami menarik buat tahun ini nih, satunya tentu yang mengenai food security, kedua mengenai energy security, ketiga mengenai downstreaming, karena menurut saya downstreaming sekarang menarik, dan kemudian mengenai digital infrastruktur. Ini adalah hal-hal di mana memang banyak sekali interest untuk berinvestasi dan juga ini adalah bagian dari peningkatan ekonomi kita ke depan. Kemudian juga dari sisi fokus return kita selalu melihat ini long term, mungkin berbeda dengan misalnya private equity di mana harus menjual, kita happy untuk own the market. Terakhir tadi ada komen tentang pasar modal atau komen tentang saham-saham yang menyangkut SOE. Saya rasa banyak di market nih, saya juga nanti bisa berbicara lagi setelah ini, tapi memang banyak noise, concern. Pertama, bagaimanakah pembentukan tim Danantara, siapakah manajemen Danantara. Semoga dengan hari ini bisa dijawab bahwa tadi seperti kata Pak Rosan, all professional, tidak ada titipan-titipan, semua adalah yang terbaik di bidangnya, and global. Ini juga penting. Kemudian mungkin ada concern lain adalah nanti tentunya adalah hal-hal yang berbangkut makro dan kita sangat aware, makanya tadi ada Dewan Pengawas seperti Ray, Pak Helman, itu adalah, dan Jeffrey Sachs, itu kenapa? Karena kita tahu bahwa makro risk semakin besar, geopolitical risk semakin besar, maka we need these advisors to give us masukan-masukan tersebut. Dan kita lihat sendiri secara global ini tidak unik di Indonesia saja, secara global memang pasar modal sedang bergejolak. Bukan saja di sini, di Thailand malah mungkin sekarang lebih buruk lagi, di Turki sedang mengalami banyak gerakan, dan juga misalnya Anda lihat di Nasdaq di Amerika, di mana ada penurunan tajam selama 1,5-2 minggu terakhir karena hal-hal makro yang ada. Tapi ini mungkin semoga pada hari ini Meet the Team ini bisa memberi jawaban untuk beberapa hal concern micro risk yang ada menyangkut pasar Indonesia. Oke, baik. Pak Doni terakhir. Khusus tadi yang pertanyaan mengenai saham, saya tambahkan sedikit bahwa secara fundamental yang paling penting perusahaan kita dalam keadaan yang sangat baik, karena memang tugas kita adalah bagaimana membangun fundamental perusahaan yang baik. Tadi sudah dijelaskan juga ada sentimen-sentimen itu tentu berlakunya secara global tidak hanya di Indonesia, tetapi kita pastikan bahwa fundamental perusahaan kita bagus dan kita harapkan nanti dengan masuknya perusahaan-perusahaan BUMN ini ke dalam Danantara, tadi sudah disampaikan pesannya oleh Pak CEO, bahwa kita akan jauh lebih transparan, jauh lebih governance-nya kita jalankan dengan lebih baik, bisnis modelnya juga akan kita review, sehingga kita harapkan dengan perkuatan fundamental ini, market ke depannya akan merespons dengan positif. Kalau lebih itu tambahannya. Terima kasih, saya menambahkan saja, ya memang tentunya dalam berinvestasi kita akan mendiversifikasi portfolio kita ya. Tadi Pak Pandu sudah sampaikan di beberapa bidang, mungkin saya tambahkan juga di healthcare industry itu juga adalah salah satu bidang yang kita ingin berinvestasi karena itu kita masih sangat ketinggalan di bagian healthcare industry, itu juga salah satu yang kita investasikan ke depannya. Tetapi ya diversifikasi ini kembali lagi kita punya investment committee yang berlapis-lapis sehingga investasi yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan kriteria yang kami bentuk, parameter yang kami sudah siapkan, sehingga ini bisa menjadi suatu acuan atau patokan pada saat kita berinvestasi ke depannya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan tambahan. Terima kasih. Ya, jawab dengan rekan-rekan media, tapi masih kalau ada pertanyaan yang mungkin ingin diajukan, saya yakin begitu ya masih ada, begini ada email gitu yang disediakan untuk pertanyaan-pertanyaan media@danantaraindonesia.com untuk kemudian dijawab oleh tim media. Ini tentunya dalam rangka keterbukaan. Ya, ya. Oke, mungkin nanti bisa ditambahkan, tapi pada intinya ini adalah lembaran baru, bukan hanya untuk Danantara, tetapi juga untuk semua BUMN yang ada yang akan berada di bawah Danantara. Kita akan pastikan bahwa ke depannya pengelolaan di BUMN itu akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih transparan, akan menjadi lebih profesional, dan tentunya harapannya ini akan memberikan dampak yang positif, tidak hanya dalam perkembangan perekonomian Indonesia, tetapi juga memberikan dampak yang positif kepada seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas, yang berkesinambungan, dan juga yang mempunyai daya saing yang tinggi. Mungkin itu sebagai penutup, bersama-sama kami menunggu untuk pengumuman pada hari kepada teman-teman media
dan juga dan kita butuh terus masukannya, inputannya. Baik.